Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Mertin Sutomo dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan pada saat ini kita akan membahas satu topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu manajemen stres. Dalam keseharian kita, stres dapat datang kapan saja. Besar atau kecilnya stres pun datang di luar kendali kita. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi stres yang berlebihan? Mari saksikan terus program kami, dan dalam program kami ini sudah hadir di studio bersama kami dokter yang siap untuk membahas topik kita. Dr. Stevi menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2013 silam. Kemudian menyelesaikan profesi dokter pada tahun 2015, beliau memulaikan karirnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum kemudian pindah di Klinik Galaksi Husada. Hingga pada akhirnya sejak tahun 2018 melayani di Rumah Sakit Advent hingga saat ini. Dan beliau adalah Dr. Stevi Anto. Kita langsung saja menyapa dokter di studio. Dr. Stevi, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, bagaimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya, memang akhir-akhir ini selalu sibuk ya, karena setiap harinya bekerja. Dan saya bekerja bukan di hari kerja, biasa Senin sampai Jumat. Tapi setiap hari saya bisa kerja, dan tentunya kalau bekerja tidak di hari kerja bisa libur di hari biasa atau hari kerja, seperti itu. Nah, jadi kerjanya juga shift-shiftan juga ya dokter ya, sibuk. Terima kasih untuk menjadi bagian dalam program kami dokter. Pada saat ini kita akan segera membuka diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan buka dengan doa. Saya akan pimpin kita dalam doa dokter. Sahabat Live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan, kami dapat diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan informasi sehubungan dengan kesehatan kita. Bantu kami ya Tuhan agar menjadi pendengar yang baik, dapat mendengarkan dan juga dapat melakukan apa yang kami akan dengarkan. Ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendoakan khusus bagi narasumber kami pada saat ini Dr. Stevi Anto yang berada di studio. Bantu dia ya Tuhan agar dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja, membagikan berkat-Mu sesuai dengan apa yang sudah dia siapkan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Stevi Anto. Baik dokter, sehubungan dengan topik kita ya saat ini adalah manajemen stres. Nah, mengapa penting dokter kita bahas manajemen stres ini dokter? Ya, tentunya kita semua pernah mengalami stres, bukan? Kalaupun kita menjawab tidak, tentunya kehidupan kita seperti monoton, tidak ada gairah dalam kehidupan kita. Dan pastinya kita tidak mempunyai motivasi dan cuma bertopeng pada kata-kata berserah diri ya. Oleh karena itu kita mempelajari stres, karena ini stres bisa mengena atau bisa menyerang pada semua orang tanpa terkecuali. Yang pada awalnya memang tidak mengganggu kesehatan atau belum mengganggu kesehatan. Tapi apabila tidak disikapi dengan segera, maka stres ini akan menimbulkan virus yang memberikan dampak yang sangat berbahaya, menimbulkan penyakit yang berbahaya, bahkan sampai pada kematian. Oke, baik dokter. Sebenarnya apa sih tujuan kita untuk belajar lebih dalam manajemen stres ini dokter? Ya, tujuannya yang pertama adalah kita dapat mengenal penyebab dari stres tersebut. Kemudian kita juga dapat mengetahui teknik-teknik untuk mengelola stres. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri kita ketika situasi, orang-orang, dan kejadian-kejadian yang ada memberi tuntutan yang berlebihan seperti itu. Iya dokter, tapi kita harus tahu dulu ya dokter, ini sebenarnya stres ini apa sih definisinya? Bisa Ya. dijelaskan? Pastinya sebelum kita membahas lebih lanjut, Iya. kita harus mengetahui apa itu arti stres Benar. sendiri. Ya, stres secara spesifik dapat diartikan sebagai respon fisik otomatis terhadap tantangan atau situasi yang mengharuskan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dan perlu diketahui saudara-saudara, menurut World Health Organization atau WHO, stres merupakan salah satu masalah yang signifikan pada saat ini, di mana stres dapat menimbulkan atau dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental bagi manusia. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa stres ini memberikan kontribusi sebesar 50 sampai dengan 70% terhadap timbulnya penyakit. Seperti yang kita bisa lihat ada penyakit kardiovaskular. Yang dimaksudkan dengan penyakit kardiovaskular di sini adalah penyakit jantung. Setelah itu penyakit hipertensi atau darah tinggi. Ada juga penyakit infeksi, ada penyakit kulit, ada penyakit metabolik dan lain sebagainya. Dan perlu juga diketahui bahwa stres ini juga merupakan salah satu faktor risiko untuk penyakit tidak menular. Contohnya seperti kanker, di mana jika kita mengalami stres kronis pada pasien, contohnya di sini pasien kanker ya, ini dapat mengaktifasi sel kanker dan dapat mengarah pada progresivitas yang lebih lanjut. Oke dokter. Tapi dokter yang saya tahu ya, stres itu katanya bagus katanya. Tapi yang tidak baik itu stres yang berlebihan. Nah masalahnya adalah bagaimana kita dapat membedakan mana stres yang baik dan mana stres yang buruk ini dokter. Nah, inilah yang perlu kita ketahui ya saudara-saudara. Di mana stres itu ada yang stres yang positif, ada juga stres yang negatif, dan juga ada stres yang dari negatif ke positif. Untuk stres yang positif ini berkonotasi positif, di mana mendorong pelakunya untuk lebih proaktif, untuk lebih memotivasi, memacu alam pikiran untuk menghadapi masalah yang dihadapi terhadap sumber stres tersebut ya. Kemudian untuk yang kedua, stres yang negatif. Jika seseorang mengalami stres yang negatif, tentunya akan merubah gairah hidup orang tersebut menjadi turun atau menjadi low, bahkan bisa menyebabkan seseorang tersebut semakin lemah atau lesu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah stres negatif menjadi stres yang positif, di mana kegagalan kemarin bisa saja menyeret diri kepada stres yang negatif. Namun bagi mereka yang berpikiran besar, hal tersebut akan diarahkan ke situasi di mana hal-hal positif dan membangun dan menggantikan suasana hati dan pikiran pada saat kegagalan yang kemarin. Jadi stres yang negatif dirubah dengan stres yang positif dengan memikirkan hal-hal yang positif. Atau hal-hal yang menyenangkan. Baik dokter. Jadi ternyata baik dan buruknya stres itu tergantung dari respon kita ya dokter. Nah kalau begitu dokter, dapatkah kita terhindar dari yang namanya stres ini dengan cara berpikir, wah kita bisa lakukan ini? Semua dengan cara berpikir itu apakah dapat menghindar dari stres yang berlebihan? Ya tentunya ini kita harus ketahui juga ya, di mana daya tangkap atau daya tahan tekanan seseorang terhadap stres itu berbeda-beda. Itu tergantung daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini kita membahas bagaimana cara manajemen stres yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Oke. Kemudian dokter, jenis-jenis stresor apa sih yang memang dianggap berat untuk ditanggung seseorang? Jenis-jenis stresornya ada penelitian yang dilakukan oleh dua orang tokoh yang bernama Holmes dan Rahe, di mana mereka melakukan penelitian, mereka mendapatkan 11 stresor dan juga nilainya masing-masing ya. Yang perlu kita ketahui, urutan yang pertama menempati stresor yang pertama adalah kematian pasangan.
Oke. dengan nilai 100. Dan perlu saudara-saudara ketahui, contohnya bisa kita lihat kematian dari Ratu Elizabeth II, Oke. di mana pada tahun lalu adalah kematian dari suaminya Pangeran Philip. Dan kita bisa lihat jenjang waktu selama kurang lebih 1 tahun sudah membuat Ratu Elizabeth drop atau kesehatannya menurun Iya. karena stres. Biasanya dia hidup bersama pasangan suami tercintanya, dan ketika suaminya meninggal, itulah yang menyebabkan stresornya semakin meningkat, yang dimana Ratu Elizabeth tidak bisa menahan atau mampu mengendalikan stresor yang ada pada dirinya, sehingga berakibat tadi di awal bahwa stres dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Dan oleh karena itulah kesehatan Ratu turun sehingga ia menderita sakit sampai pada meninggal pada kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu ya. Jadi Seperti sebenarnya stres ini dokter dapat diukur ya Ya, ternyata. betul. Bisa dapat Oke. diukur tergantung pribadi kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah perceraian, di mana perceraian ini mendapat nilai sebesar 73. Oke. Selanjutnya ada kematian kerabat dekat dengan nilai 63. Kemudian urutan yang keempat ada penyakit dengan nilai 53. Pernikahan dengan nilai 50. Kehilangan pekerjaan 47. Penyatuan keluarga kembali ada dengan nilai 45. Pensiun juga ya, termasuk merupakan stresor yang bisa kita alami dengan nilai 45. Kelahiran juga mendapat poin atau nilai 39 dan pindah di rumah baru dengan poin 20. Dan liburan juga ternyata bisa menyebabkan stres dengan poin 13 ya. Kalau kita pikirkan liburan itu dapat membuat kita senang tentunya, bukan? Tapi di sini menurut penelitian, liburan itu juga membuat seseorang menjadi stres dengan poin 13. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat sekarang adalah masih masa pandemi ya. Tentunya bagi mereka yang memiliki uang yang banyak, 1 tahun sudah ada target untuk ke luar negeri. Bisa 4-5 kali keliling dunia. Tetapi karena masa pandemi ini, jadi liburan ini juga merupakan salah satu stresor bagi mereka pelancong. Seperti itu. Ternyata bisa stres ya orang jalan-jalan ya. Mungkin harus dipersiapkan baik-baik sebelum berangkat ya dokter. Ya, betul. Nah, stres kebanyakan yang dokter sebutkan itu sesuatu yang tidak bisa kita duga ya, yang datang menimpa kehidupan kita. Dan juga ada stresor di luar yang datang. Nah, apa saja tips yang bisa dokter bagikan untuk mungkin dapat membantu kita menghindari stres-stres jenis yang lain? Ya, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa stres itu baru nyata apabila kita dirasakan apabila kita mengalami gangguan keseimbangan dalam diri kita. Jadi artinya kita baru bisa mengalami stres manakala kita mempersepsi tekanan dari stresor yang tadi sudah ada ya. Contoh tadi ada 11 stresor, itu melebihi daya tahan yang kita punya untuk menghadapi tekanan tersebut. Jadi selama kita memandangkan diri kita atau selama kita masih mampu untuk menahan tekanan yang akan masuk dalam diri kita, yang kita persepsi lebih ringan dari kemampuan kita menahannya, maka cekaman stres itu belum nyata atau belum ada. Tapi sebaliknya, apabila tekanan tersebut bertambah besar, contohnya di sini yaitu tadi ya, baik stresor yang sama atau dari stresor yang lain secara bersamaan ya, maka cekaman dari stres itu akan menjadi nyata, kita menjadi kewalahan, dan stres itu menembus daya tahan kemampuan kita, sehingga itu yang menyebabkan kita menjadi stres. Dokter, ada stressors yang datang karena musibah, ada datang dari faktor luar lainnya, mungkin hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana dengan stres yang datang dari diri kita? Apa ada yang stressor seperti ini? Ya, betul ada ya. Dalam diri kita terdapat 2 stresor. Ya, stresor yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan psikologis yang pertama ya, yaitu tuntutan terhadap keinginan yang ingin dicapai. Tentunya kita sebagai makhluk hidup mempunyai cita-cita atau impian dalam kehidupan kita, dan apabila itu tidak tercapai, tentunya itu akan menjadi tekanan dalam diri kita sendiri yang membuat kita menjadi stres. Itulah stresornya ya. Dan yang kedua adalah
proses internalisasi diri. Yang ini merupakan tuntutan individu untuk terus-menerus menyerap sesuatu yang diinginkan sesuai dengan perkembangan. Yang dimaksudkan di sini mungkin perkembangan zaman. Iya. Jadi seperti kita wanita harus mengikuti mode. Iya. Di mana misalnya tahun ini model baju yang kita gunakan atau pakai adalah mini dress. Tahun depan midi dress. Atau tahun ini juga bisa dikatakan ada yang modelnya seperti tangan balon. Kalau tidak memakai baju tangan balon seperti kurang penampilan saya. Atau saya menjadi tidak pede di hadapan orang banyak ketika berbicara atau mengambil bagian. Contohnya seperti itu dari dalam diri kita sendiri. Baik dokter, terima kasih. Kita tahan dulu, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, masih dalam topik manajemen stres. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Live in Fullness to Eternity. Kita kembali langsung kepada narasumber kita, Dr. Stevi Anto. Baik dokter, untuk menyambung diskusi kita. Pada saat ini kalau stres itu mulai datang ya tanpa terkendali dokter. Apa saja dampak negatif yang dapat kita alami? Ya, pastinya akan ada dampak negatif bagi stres yang tidak terkendali. Yang pertama, dampak yang dapat menyebabkan gangguan fisik, di mana bisa kita dapati adanya berkeringat. Biasa orang dengan stres yang berlebihan berkeringat dalam jumlah yang banyak. Biasa kalau untuk berkeringat olahraga normal ya, tapi ini tanpa beraktivitas dia bisa berkeringat. Ya, itu adalah salah satu contoh dampak negatif dari gangguan fisik. Kemudian biasanya akan ada jantung yang berdebar dengan sangat cepat. Biasa jantung berdebar dengan cepat kan dia selalu khawatir, dia takut mungkin ya. Kemudian di sini juga ada kadar kolesterol ya. Kadar kolesterol biasanya meningkat melebihi dari batas normal. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Biasanya orang dengan stres didapati adanya peningkatan asam lambung atau yang biasa kita kenal dengan sakit MA. Kemudian juga ada gangguan pada suplai udara dalam tubuh kita atau yang bisa dikatakan dengan saturasi oksigen yang terkandung dalam atau oksigen yang terkandung dalam tubuh kita bisa turun yang menyebabkan kita jadi sesak. Kemudian bagi mereka yang menderita penyakit gula atau yang bisa disebut dengan DM atau diabetes mellitus tipe 2, kadar gulanya bisa meningkat atau bisa di bawah. Selanjutnya juga dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan atau fisik di sini yang dimaksudkan adalah tekanan darah bisa naik atau bisa turun ya. Itu gangguan fisik. Dan untuk dampak negatif pada gangguan perilaku adalah bisa menjadi mudah sensitif atau super sensitif. Jadi tidak bisa tersinggung. Sekali tersinggung langsung bisa mengeluarkan ekspresi marah, ya, marah atau menghindar seperti itu. Kemudian dia juga bisa merubah perilakunya menjadi kasar dan keras. Kemudian dampak negatifnya yang selanjutnya adalah menyebabkan gangguan psikologis ya, di mana orang yang stresnya tidak bisa dikendalikan mudah lupa atau menjadi pelupa. Dia juga bisa insomnia atau bisa dikenal juga dengan sulit atau susah untuk tidur. Mudah marah, emosinya bisa meluap-meluap. Kemudian kebiasaan makan berubah. Kalau kebiasaan makan berubah di sini ada 2 ya. Saudara-saudara bisa kita lihat kalau orang stres ada yang berubah menjadi nafsu makannya meningkat. Tapi ada juga yang nafsu makannya menurun. Sehingga ada yang menjadi gemuk oleh karena stres, ada yang bisa menjadi kurus oleh karena stres. Berbeda-beda masing-masing orang tentunya.
tergantung dengan jadinya moodnya tidak baik ya, mood makan jadinya tidak Iya, bisa terganggu lari ya, ke situ. Iya, emosi juga terganggu ya dokter ya. emosinya tidak stabil seperti itu. Nah, berarti penting untuk kita menyiasati emosi-emosi negatif yang kita berikan. Nah, apa saja cara yang tepat agar kita bisa mengatasi stres yang seperti itu? Ya, untuk mengatasi semua stres yang berhubungan dengan emosi kita atau masalah yang ada dalam kehidupan kita yang tadi kita sudah bahas di awal adalah tekanan ya, atau stresor-stresor itu, tentunya kita bisa mengatasi semuanya itu dengan langkah-langkah yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan validasi ya. Oke. Validasi ini bisa dilakukan dengan kita menerima diri kita sendiri dan berhenti untuk menyalahkan situasi atau kondisi yang ada. Jadi dalam tahap langkah mengatasi stres, validasi ini kita harus melupakan masa lalu atau melupakan kegagalan pada masa lalu dan kita mengambil hikmahnya atau mengambil pelajarannya. Dan kita juga harus menyadari sesuatu terjadi karena pasti ada alasan tertentu. Dan langkah yang kedua atau untuk mengatasi stres ini adalah ventilasi. Jadi pada tahap ventilasi ini kita berani mengekspresikan apa yang kita rasakan. Dengan cara apa? Curahan hati. Atau kita bisa curhat ke teman sekantor kita kalau kita sudah kerja. Kalau kita masih sekolah mungkin teman sekelas kita atau yang biasa dikatakan zaman sekarang ini best friend. Atau bisa istilahnya dengan bestie kita. Ya. Kemudian kita juga bisa curhat kepada saudara kita, bahkan juga pada orang tua kita. Tapi perlu diketahui bagi mereka yang memiliki kepribadian introvert atau menutup diri, mereka bisa melakukannya dengan cara lain, yaitu dengan teknik journaling. Nah, journaling yang dimaksudkan di sini adalah menuliskan activity diary setiap hari, tetapi yang dituliskan hanyalah hal-hal yang menyenangkan setiap harinya. Itu adalah tahap yang kedua. Ventilasi. Dan yang ketiga adalah regulasi, di mana perasaan itu harus dikontrol dengan baik atau perasaan kita harus dikontrol dengan baik. Dengan apa saudara-saudara kita bisa melakukannya? Dengan melakukan hal-hal yang kita senangi, seperti kalau kita hobi nyanyi, kita menyanyi. Kalau kita bisa memainkan alat musik, kita memainkan alat musik yang kita sukai. Atau kita hobi nonton, kita bisa nonton film-film yang lucu atau film-film yang menyenangkan, yang dapat menyenangkan hati kita. Dan tentunya pada tahap regulasi ini kita juga bisa melakukan teknik untuk tarik nafas ya. Biasa ada namanya 4, 7, dan 8. Jadi pada saat kita tarik nafas 4 detik, kita tahan 7 detik, dan kita hembuskan nafas selama 8 detik. Baik dokter. Tadi ada 3 langkah ya. Ya. Dan langkah yang keempat, apabila langkah validasi, ventilasi maupun regulasi belum berhasil ya, kita bisa masuk pada langkah yang keempat ini, yang namanya adalah konsultasi. Di mana kita dapat mengkonsultasikan saudara, teman kita, atau bahkan diri kita sendiri pada saat kita mengalami ini ke psikiater bisa, ke pekerja sosial, bahkan juga ke konselor juga bisa. Seperti itu. Dengan kata lain, kita jangan pendam ya stres kita harus alirkan ya. Bicara ke orang mungkin ya, asal jangan bicarakan orang lain ya. Iya, kalau itu masalah negatif, itu masalah negatif. Benar sekali. Baik dokter, manajemen stres ini melekat dengan kehidupan rohani juga ya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Apakah dokter ada mungkin tips-tips atau mungkin manajemen stres apa yang bisa diberikan dari Alkitab, dokter? Tadi kita sudah pelajari sebelum masuk ke Alkitab. Tadi kita sudah pelajari bagaimana tahap atau langkah-langkah untuk mengatasi stres. Ini juga ada tahap lain ya, langkah lain. Seperti kita bisa menjaga kondisi tubuh kita dengan makan makanan bergizi secara teratur. Yang pertama. Yang kedua, kita harus tidur dan istirahat yang cukup. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus lakukan olahraga yang teratur. Mengapa kita harus lakukan olahraga teratur ya? Karena gerak tubuh akan merangsang keluar zat endorfin. Di mana zat endorfin adalah zat tubuh yang membuat tubuh merasa nyaman. Yang keempat, kita harus selalu berpikiran positif.
Yang kelima kita harus lakukan seperti tadi ya, hobi yang pada tahap regulasi kita melakukan hal yang kita senangi, lakukan hobi yang atau hal-hal yang menyenangkan. Kemudian kita juga jangan terlalu terpaku pada rutinitas. Kita harus berani untuk berubah, tidak malu dan tidak ragu, harus percaya diri ya. Kemudian kita harus murah senyum ya, murah senyum, tertawa lepas. Dan yang terakhir, yang tadi dikatakan oleh Ibu Mertlin tentang beribadah. Pastinya setelah kita melakukan semua upaya yang telah saya sebutkan tadi, kita harus ada beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang pastinya di sini kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya bersyukur pada saat kita senang, tapi kita juga harus bersyukur dengan semua rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti saat kita akan merencanakan usaha atau menjadi wirausaha, kita harus bersyukur kalau itu berhasil, bersyukur kalaupun tidak berhasil, kita harus bersyukur karena pasti ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, benar-benar. Baik dokter, kita masuk dalam mitos dan fakta ya dokter. Stres katanya berkepanjangan dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Bagaimana? Ya, pernyataan ini adalah fakta ya. Fakta. Karena kalau kita ketahui tahapan dari orang stres menjadi gila atau dalam bahasa kedokterannya itu dikenal dengan skizofrenia. Jadi biasanya ketika kita menghadapi masalah pasti jika kita tidak bisa menahan atau mampu menahan masalah atau stresor yang masuk pada tubuh kita, pasti kita akan pertama mengalami apa? Depresi tentunya ya. Dan depresi ini ada 3 tahap. Pertama, depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Jadi jika kita tidak dapat atau tidak mampu menahan sampai pada depresi berat atau tidak segera ditangani dengan mengkonsultasikan diri ke dokter, kita bisa masuk pada tahap namanya psikotik akut. Dan apabila kita juga tidak bisa konsultasikan kesehatan kita terutama dalam menghadapi stres ini kepada dokter, dari psikosis akut dia bisa naik pada skizofrenia. Dan pada skizofrenia ini ada beberapa jenis ya, tapi cukup kita ketahui saja skizofrenia. Kalau sudah pada tahap ini memang kita harus membutuhkan isolasi diri. Karena ada jenis skizofrenia yang dimana orang atau pasien tersebut dia memiliki kecurigaan yang berlebihan ya, yang saya bisa sebutkan dengan namanya adalah skizofrenia paranoid, di mana dia selalu memiliki kecurigaan, di mana misalnya Ibu Mertlin datang ke saya akan mencurigai Ibu Mertlin ini akan membunuh saya, atau bisa jadi dia juga akan menganggap Ibu Mertlin adalah musuhnya dia bisa membunuh Ibu Mertlin, seperti itu contohnya. Oleh karena itu saya harapkan janganlah sampai kita pada tahap ini. Apabila kita mengalami depresi ringan, sedang, berat, psikosis akut, bahkan kalaupun sampai skizofrenia, saya harapkan tidak ya, harus segera mengkonsultasikan diri ke dokter supaya kita dapat mendapat terapi yang lebih awal. Jangan sampai pada skizofrenia tersebut. Baik. Terima kasih dokter. Kita masuk mitos dan fakta yang paling terakhir ya. Stres berlebihan dapat menyebabkan rambut rontok, ujung-ujungnya botak katanya dokter. Bagaimana tanggapan, benar atau tidak? Ya, itu benar ya. Tapi itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena tadi di awal arti dari stres adalah menimbulkan penyakit ya, kecenderungannya 50 sampai dengan 70%. Ada yang kemampuan diri seseorang itu seperti tadi gangguan fisik ya, ini kan termasuk gangguan fisik bisa menyebabkan rambut rontok, bisa rambutnya rontok. Tapi saudara-saudara jangan salah kira, bagi mereka yang rambutnya rontok atau biasa disebut dengan istilah botak, mereka memiliki stres yang berlebihan ya, atau stres mereka sudah sangat tinggi sehingga mereka tidak bisa menanganinya. Tapi perlu diketahui rambut rontok atau botak itu juga bisa karena genetik. Dan biasanya itu dikenal dengan istilah alopecia androgenitalia. Jadi jangan salah tafsir dulu untuk semua bagi mereka yang berambut rontok atau botak. Itu bisa pengaruh fisik karena stres, dan itu juga bisa dikarenakan juga kan genetik atau keturunan ya. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya dokter. Dan pemirsa,
live yang menyaksikan, luar biasa sangat menarik pembahasan kita ini, namun sudah saatnya kita untuk menutup diskusi kita, tetapi sebelumnya kita kembali kepada dokter, kita akan minta sedikit closing statement, apa saja pesan yang penting untuk diingat oleh sahabat live sekalian. Silakan dokter. Terima kasih. Setelah kita mempelajari bagaimana memanajemen stres, yang saya harapkan bagi saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kita dapat memanage stres yang kita alami. Jangan sampai kita membiarkan stresor yang akan datang pada diri kita melebihi kemampuan kita. Tadi kita sudah mempelajari 5 cara mengatasinya. Yang pertama tadi ada ventilasi, kemudian ada validasi, ada regulasi, ada konsultasi, dan ada cara-cara lainnya. Dan semoga dengan pelajaran pada saat ini kita dapat memanage stres kita agar kita bisa hidup bahagia, hidup yang menyenangkan kehidupan kita, bahkan lingkungan sekitar kita, saudara-saudara kita. Dan saya harapkan semoga kita bisa hidup selalu dalam Tuhan sampai pada hari Maranatha. Amin. Terima kasih dokter untuk pesan-pesan yang sangat bermakna ya bagi kita pendengar sahabat live sekalian. Baik, kita akan segera tutup diskusi kita. Bisakah saya minta dokter untuk membantu kita dalam doa tutup? Mari berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang begitu indah yang Engkau berikan pada kami pada saat ini, di mana kami telah mendapat berkat, ilmu, dan wawasan mengenai manajemen stres. Di mana kami tahu kami tidak terlepas dari masalah selama kami hidup di dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya jika kami selalu menyerahkan seluruh masalah, tantangan dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, semuanya akan selesai dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkan umat-Nya yang setia, yang selalu datang memohon bantuan kepadamu saja Bapa. Bapa, hanya inilah doa dan permohonan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dokter untuk waktu dan juga ilmu dan jawaban-jawaban yang sudah dibagikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dokter ya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti program ini dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di saat ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung saja share video ini dari akun Facebook dan YouTube kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan jangan melewatkan episode live selanjutnya di hari dan waktu yang sama. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas pada saat ini mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.